mau nggak mau pulang ke rumah ngadu sama orang tua, gini banget ya mau usaha di Jakarta mah nggak ada yang kasihan lah di Jakarta ini, pokoknya lu harus berdiri sendiri. Akhirnya mama ibu ngasih uang buat nambahin modal yang terkumpul tadi, dikasih sama mama, tapi aku presentasi dulu di depan ibu, ini mas saya mau buka ini, saya presentasi modal sekian. Jangan sekali-kali misal tertarik sama usaha apa tapi lu nggak menguasai ilmunya terus lu buka, ya lu cuman buang modal sih menurut saya gitu. Perkenalkan, nama saya Amin Solihin, saya dari Tegal. Alhamdulillah saya pemilik usaha Cilor Bos, tepatnya di Jakarta Pusat di daerah Kramat 5. Cilor itu cilok, tapi modelnya nggak direbus, ya direbus dulu, cuman kita diolah lagi dan digoreng. Jadi bentuknya seperti kelereng bulat-bulat, terus ditusukin. Satu tusuknya itu isinya 4. Nah, habis itu digoreng. Kalau sate kan dibakar nih, kalau ini cilor digoreng, terus dikasih telur. Nanti dibumbuin sama saus dan serbuk-serbuk cabai, ada balado dan lain-lain. Pengen mengangkat ekonomi orang tua lah. Kalau saya orang Tegal, keluarga orang Tegal itu rata-rata kebanyakan tani, dan tani itu duitnya susah lah, istilahnya tuh nggak ada untungnya, cuman buat kehidupan aja di kampung. Jadi nggak meningkat kalau bertani terus. Sampai akhirnya gue merasa cocok di usaha, ya gue gelutin usaha sampai ketemu usaha yang gue cocok, dan cocoknya di ini Cilor. Saya merantau ke Jakarta tahun 2017. Dulu awal-awal ngerantau itu sebenarnya mau tes bahasa Korea di kantor BNP 2 TKI di Ciracas, tapi habis keluar dari ruang tes itu gagal. Ya karena saya merasa udah semaksimal mungkin belajar tiap malam, dicatetin, ngapalin kosakata dan lain-lain, itu ngamalin ini itulah biar bisa lulus. Ternyata ya takdir berkata lain, bro. Akhirnya pusing. Kantor Ciracas itu langsung ketemu bos Sotang, itu masih pakai seragam tes, itu masih pakai jas, pakai sepatu, ada tas kayak setelan anak kuliahan. Tapi begitu ketemu bos Sotang itu suruh dorong gerobak, itu lumayan jauh lah, ada 1 kilometeran. Langsung keluar keringet, segala mandi keringet pokoknya pas itu. Tapi dijalani lah karena saya mau kerja apa aja waktu itu, benar-benar di istilahnya titik terendah lah, titik terendah mencari kerja. Habis dari Sotang itu berjalan lah 2 bulan, 3 bulan, sekitaran 3 bulan jalan. Temen nawarin, nih ada nih jualan cilor, tapi dengan sistem gak gajian. Hah, kok bisa gitu kan? Iya, sistemnya bagi hasil.
kalau misal habis 500.000 tuh lu kebagian 200.000. Awalnya gitu doang, nggak jelasin detail. Oh gitu ya, gue pikir-pikir lumayan juga lah. Kalau sehari 200.000 kan sebulan 6 juta. Ijazah nggak kepake tapi bisa melebihi UMR, pikiran saya gitu. Terus saya coba nemuin bosnya, minta dijelasin. Akhirnya aku tertarik dan ngikut. Nah ngikutnya itu lumayan lama, nyampe 3 tahunan. Sampai ngelewatin corona, baru selesai corona saya bangkit untuk membuka usaha sendiri. Saya mendesain untuk membuka Cilor itu sebenarnya sebelum corona, tapi begitu corona udah ngumpulin duit, tapi akhirnya corona ya udah mau gimana lagi, pasrah sama keadaan itu. Nah setelah corona gue ngumpulin modal lagi, terus udahlah terkumpul lumayan banyak, sekitaran ada 12 jutaan. Tapi waktu itu saya terjerat sama judi online. Nah hampir tiap hari tuh buat judi online, sampai akhirnya gue runggat lah istilahnya. Gue mikir-mikir lagi, ternyata sebenarnya nggak bikin kaya bro, tapi bikin miskin jualan judi online itu. Jadi niatnya judi online itu istilahnya apakah yang modal saya segini bisa nambah lewat judi online gitu kan. Ternyata nggak bisa, malah berkurang. Akhirnya sebulan gue kecanduan judi online, gue stop, bener-bener stop, nyari pinjaman sana sini nggak ada yang ngasih, bener-bener nggak ada yang mau pinjemin sama sekali. Bahkan di seluruh kontak WA sama Facebook itu gue inboxin, nggak ada yang ngasih pinjem. Karena awalnya dulu aku tuh pengen bikin kejutan buat orang tua, jadi orang tua pengennya nggak tahu menau, tiba-tiba anaknya sukses di Jakarta gitu kan. Tapi setelah nyari pinjaman itu nggak ada yang minjemin, ya mau gimana lagi, akhirnya mau cerita sama siapa kalau nggak sama orang tua gitu kan. Nyampe akhirnya gue mau nggak mau pulang ke rumah, ngadu sama orang tua, gini banget ya mau usaha di Jakarta mah, istilahnya mau pinjem modal nggak ada yang minjemin, nggak ada yang kasihan lah di Jakarta ini, pokoknya lu harus berdiri sendiri. Akhirnya mama ibu ngasih uang buat nambahin modal yang terkumpul tadi, dikasih sama mama, tapi aku presentasi dulu di depan ibu. Ini mas, saya mau buka ini, saya presentasi modal sekian, terus rincian-rinciannya buat beli ini, buat beli ini, buat beli ini. Nanti balik modalnya juga gua hitung semua di hadapan orang tua saya, segini. Nah ketemunya nih jarak beberapa bulan udah bisa balik modal mah. Terus ibu percaya, dikasih modal lah sekitar 6-7 jutaan tuh buat nambahin kekurangannya. Nyampe akhirnya bisa lah dengan restu orang tua, alhamdulillahnya bisa berdiri usaha Cilor Bos ini. Dulu tuh yang habis dari rumah gue berangkat bawa duit dan gue udah rinci tuh kebeli semua tuh, gerobak 1, mesinnya 1. Nah waktu itu gue dalam hati ngeremehin lah, wah ini mah ilmu kelihatan lah, gue bisa lah, gue menguasai lah gitu kan. Setelah gue merasa begitu praktek, ternyata kan teori nggak sesuai kenyataan gitu. Nyampe akhirnya sagu 2 karung itu dibuang sia-sia karena buat percobaan. Nyampe akhirnya tinggal sisa-sisa itu tuh gue udah angkat tangan lah, udah bener-bener nyerah. Baru gue minta bantuan sama temen gue yang udah buka. Alhamdulillah dari sisa-sisa sagu yang gagal itu, terus belanja sedikit lah, akhirnya jadilah itu sekitaran 500 tusuk. Alhamdulillahnya
jadilah yang namanya cilor. Waktu itu bahagia sekali tuh pertama jadi dan dijual. Nah, hasil dari jual yang tadi itu buat modal muter, dikelola terus sama saya nyampe sekarang. Jadi untuk pengembangannya saya nyari-nyari daerah tempat yang rame. Nah, kebenaran waktu tahun lalu saya invasi bahasanya gitulah ke Setiabudi. Alhamdulillah di Setiabudi ada 2 gerobak, dan bulan-bulan selanjutnya saya nambah 2 gerobak lagi nih. Ada tempat yang lumayan rame kan di daerah Grand Indonesia situ, dan saya alhamdulillah nambah 2 gerobak lagi buat di Grand Indonesia sama di Istiqlal. Jadi sekarang jumlahnya tuh 12 gerobak. Kalau satu gerobak itu rata-rata 500 tusuk. Itu yang paling kecil sih. Yang paling gede bisa nyampe 1.800 tusuk lakunya. Kita jual di harga 1.000. Jadi orang mau beli tuh kesannya murah gitu. Ayo beli cilor yuk. Murah kok 1.000-an. Yaudah ayo beli gitu. Jadi kesannya makanan murah tapi enak gitu. Itu kan yang konsumen Indonesia kebanyakan yang dimau. Murah dan enak. Kalau sistemnya itu 60%, 40%. Jadi dari saya itu 60%, nah keuntungan yang dagang itu 40%. Udah dapat cilor, minyak, saus, sama telur. Nah, mereka itu modalnya nambahin bumbunya sendiri, plastik sendiri, gas sendiri, terus kayak perlengkapan lampu dan lain-lain itu sendiri-sendiri. Jadi saling melengkapi lah istilahnya. Dari saya sekian, dari situ sekian. Jadi karyawan ya itu pilihan, jadi pengusaha jadi juga pilihan gitu kan. Kalau menurut saya kalau mau kaya ya usaha, soalnya usaha itu kadang bisa meningkatkan ekonomi lah. Semua karyawan kaya ya ada lah sebenarnya, tapi semua orang kaya konglomerat itu ya mereka pengusaha. Cuma beda level aja sama saya. Kalau mereka levelnya tinggi, saya levelnya di sini.